والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Pada bacaan walladzina, lafal walla di sini ada hukum tajwid berupa alif lam syamsiyah, yang dimana di sini ada alif dan lam yang ditulis. Alif dan lam yang ditulis bertemu dengan huruf lam, sehingga lamnya menjadi huruf tasydid dengan double, sehingga langsung dibaca ke huruf lam yang tasydid. Dan di sini alif lamnya tidak dianggap ada karena langsung kepada huruf lam, yang mana lam termasuk daripada huruf syamsiyah. Maka kita langsung baca kalam walladzina. Kemudian pada lafaz zi di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Maka mad tabi'i itu terjadi menjadi mad tabi'i terjadi apabila adanya huruf berharakat fathah bertemu alif, huruf berharakat kasrah bertemu ya sukun yang tidak berharakat, atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka ini kita namakan dengan mad tabi'i. Maka hati-hati juga dalam pelafalan zal, usahakan jangan sampai dibaca dengan za. Jangan wallazina, karena sifat zal yaitu sesuai dengan makhrajnya. Makhrajnya berasal daripada ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas sambil kita sedikit kita gigit zi gitu ya. Walladzina walladzina. Nah, kemudian yu'minun di sini adalah lafal hamzah yang berharakat sukun. Hamzah itu punya sifat yang namanya sifat jahar dan sifat syiddah. Jahar dan syiddah. Jahar apa artinya? Jahar itu dia tertahannya nafas, sedangkan syiddah tertahannya suara kita. Maka ketika melafalkan hamzah jangan diseret, jangan yu'minun yu'minu, tapi sempurnakan dengan jaharnya dan sifat syiddahnya. Yu a i u, seperti itu. Dan juga jangan sampai membaca dengan yu'a, itu nanti berubah menjadi huruf ain. Di sini huruf hamzah yang mana makhraj daripada hamzah itu dari pangkal tenggorokan kita yang mendekati dada kita. Yu'minuna. Kemudian pada lafal nuna, yu'minuna, di sini nu ada mad tabi'i berupa dhammah bertemu dengan huruf waw, maka panjangnya berapa? 2 harokat. Kemudian pada bacaan bima unzila, pada bacaan ma di sini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil, yaitu terjadi apabila adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini ada huruf mad berupa alif. Nah, ditandai dia biasanya kalau mad jaiz dan mad wajib itu ada tanda seperti ini. Nah, ini untuk panjang mad jaiz sendiri adalah 4 harokat. Maka kita panjangkan ma-nya 4 harokat baru dibaca u-nya. Bima unzila, meskipun nanti ada beberapa riwayat mengatakan 5, tapi kalau dalam periwayatan yang banyak dipakai adalah al-masyhur itu 4 harokatnya. Bima unzila. Kemudian di sini pada lafal unzila ada nun mati bertemu dengan huruf zai. Apabila ada huruf nun mati bertemu dengan zai, ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Maka cara membacanya yaitu kita samarkan suara nun ya kepada huruf za. Maka unzi langsung kepada makhraj daripada huruf za. Unzila. Kemudian ilaika, pada lafal ilaika di sini ada huruf ya sukun yang didahului fathah. Maka ini kita namakan dengan bacaan lin. Bacaan lin yaitu bacaan yang lembut dalam pelafalannya. Ilaika, ilaika. Maka walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kemudian wama,
ketemu lagi dengan huruf hamzah sebagaimana sebelumnya, yaitu kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz adalah mad jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Apa yang dimaksudkan? Yaitu ayat tiya harfu hamzah, atau apabila datang huruf hamzah setelah huruf mad, baik itu alif, waw atau ya, ditandai biasanya dengan tanda seperti ini di atasnya. Ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil bila hamzahnya di lain kata. Hamzah berada di lain kata, sehingga kita panjangkan untuk mad jaiznya adalah 4 harokat. Wama, seperti itu kita panjangkan dulu 4 harokat baru kepada u. Kemudian unzila, kembali lagi di sini ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf zai, maka kita namakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya adalah nunnya disamarkan kepada huruf zai, unzi, unzi. Wa ma unzila, kemudian min qablika, min qablik. Nah, di sini ada nun sukun lagi warna hijau bertemu dengan huruf qaf, yang mana ketika ada nun mati bertemu dengan huruf qaf, maka ia termasuk daripada bacaan ikhfa pula. Maka cara membacanya adalah nunnya kita samarkan kepada huruf qaf, dan huruf qaf ini termasuk huruf isti'la, maka agak sedikit ditebalkan ikhfa'nya. Kita samarkan langsung kepada huruf qaf. Min qa, min, ya, min qablik, min qa, langsung ke huruf qaf. Kemudian qablika, di sini ada bacaan huruf ba sukun ditandai dengan warna biru muda, yang artinya ia termasuk daripada bacaan qalqalah. Maka untuk qalqalah sendiri hati-hati jangan sampai ada tambahan hamzah. Misalkan ya qablik, nah ini tambahan hamzah maka salah. Tidak boleh ketika kita membaca qalqalah dengan bacaan qablik enggak, tapi dia qablik, nah seperti itu. Kemudian tidak boleh juga sakta, tidak boleh qablik, nah seperti itu. Kemudian wabil akhirati, pada lafal bil a di sini langsung jelas ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Wabil, ya, kemudian akhirati, pada lafal a di sini ada mad tabi'i berupa hamzah. Untuk setiap kata akhirah itu biasanya hamzahnya dibaca dengan 2 harokat. Ya, maka di sini hamzahnya digeser sedikit, bukan di ujung lam. Disebabkan karena ini menandakan a-nya ketemu dengan alif, sehingga panjangnya 2 harokat. Ada fathah ketemu alif. Wabil a, 2 harokat. Wabil akhirati, ra tebal, akhirati, hum yuqinun. Maka di sini hum ada mim mati bertemu dengan huruf ya. Apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ya, maka kita namakan dengan bacaan izhar. Suara mimnya harus dibaca jelas dan tidak boleh ditahan gunnahnya. Tidak ada tahanan gunnah. Contoh, hum, ini bacaan yang kurang tepat. Harusnya segera saja. Hum yuqinun. Ya, setiap kapan terjadinya izhar syafawi? Izhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka ia dinamakan dengan izhar syafawi. Kemudian yu, pada lafal yu ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Yuqinun, yuqinun. Maka pada lafal yuqinun ini ada bacaan gunnah. Bacaan mad tabi'i, yaitu adanya dhammah bertemu waw. Yuqinun. Kemudian di sini pada lafal nun ada bacaan mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Yaitu mad yang kita baca ketika kita waqaf. Contoh di sini yuqinuna, asalnya yuqinuna, karena kita waqaf maka dia berubah menjadi yuqinun. Yuqinun. Nah, nunnya jadi mati. Ya, maaf. Coba kami ulangi lagi dengan tulisan yang agak lebih baik.
yuqinuna. Yuqinun. Nah, kita matikan begini. Yuqinun. Ada huruf nun yang diwakafkan menjadi huruf nun sukun, maka dinamakan dengan mad arid disebabkan karena adanya sukun arid, bukan sukun asli, sukun yang timbul karena wakaf. Sebelum huruf nun yang disukunkan ada huruf mad berupa waw, maka nun menjadi panjangnya di sini kita boleh panjang 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka yuqinun 2 harokat, yuqinun. Boleh pula 6 harokat, yuqinun. Baik, kita coba ulang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian pada bacaan ulaika pada lafal la, di sini ada bacaan mad wajib muttasil, ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, maka di atasnya biasanya ada tanda seperti ini. Maka kemudian pada lafal u, di sini di atas huruf waw ada tanda sifar mustadir, yang artinya dia wawnya tidak dianggap, sehingga langsung kepada huruf la, dan la-nya kita panjangkan dengan panjang 4 harokat karena hukumnya dia mad wajib muttasil. Maka cara membacanya yaitu kita panjangkan la-nya sepanjang 4 harokat. Ulaika, seperti itu. Karena kenapa dinamakan dengan mad wajib muttasil, yang artinya mad itu artinya panjang, wajib muttasil bersambung, yang artinya huruf bacaan mad wajib muttasil ini wajib dibaca dengan panjang 4 harokat untuk riwayat Imam Hafiz yang masyhur, ataupun ada yang mengatakan 5 harokat. Kemudian ala, ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Ulaika ala 2 harokat panjangnya mad tabi'i. Hudam mir rabbihim. Kemudian pada lafal hudam mir rabbihim, yaitu di sini pada lafal dan ketemu mim, ini kita namakan dengan idgham bi gunnah, yaitu adanya tanwin an bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masukkan tanwin ke huruf mim dan ditahan. Maka hudam mir, hudam, tahan hilang nunnya, masuk ke mim, hudam, dan di sini idgham bi gunnah juga kita namakan dengan idgham naqis. Hudam mir rabbihim. Ada nun sukun bertemu dengan ra, maka kita namakan dengan idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah nunnya dimasukkan ke huruf ra dan dia tidak lagi terbaca ada nunnya, maka langsung ke ra, mir ra. Ra-nya dibaca dengan tebal, mir rabbihim, mir rabbihim. Kemudian di sini kalau kita lanjutkan ada mim mati bertemu dengan waw, maka hukumnya izhar syafawi. Suara mimnya harus jelas, tidak boleh tahan. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Kemudian wa ula, u-nya tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh wa ula, karena di sini ada waw yang di atasnya sifar mustadir, yang artinya waw dianggap tidak ada. Kemudian pada lafal laika ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada hanya hamzah datang setelah huruf mad. Di sini ada huruf mad berupa alif dan setelahnya ada huruf hamzah. Maka panjangnya adalah kita panjangkan 4 harokat. Wa ulaika humul muflihun.
Kemudian humul, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca. Muf, ada fa mati sukun, harus dialirkan nafasnya. Uf, jangan dibaca muplihun tapi muflihun. Kemudian pada lafal hun ada bacaan mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh 6 harakat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.